Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Hari ini kembali kita akan siapkan hati kita untuk menerima sapaan firman Allah yang hidup. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari lepas hari boleh kami lewati. Tentu semuanya karena kasih, perlindungan, dan juga kemurahan Allah. Biar Tuhan terus penuhi hidup kami dengan kuasa firman-Mu, sehingga kami diperlengkapi untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan, melewati setiap situasi dan keadaan. Tuhan dimuliakan, hidup kami boleh menjadi berkat buat semua orang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan sebelum kami datang menghampiri-Mu untuk menerima kebenaran firman-Mu, sucikan, kuduskan, basuhlah hidup kami. Ampuni dalam berbagai kekurangan, kelemahan, dosa, kesalahan, dan pelanggaran, sehingga tidak ada satu titik noda dan dosa yang boleh menghalangi firman-Mu menerobos sampai kedalaman setiap hati kami. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari kita persiapkan Alkitab kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membaca dari kitab Amsal. Amsal pasal 21 ayat 6 sampai 30. Amsal pasal 21 ayat 6 sampai 30, demikian firman Tuhan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak,
tetapi orang yang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya, karena tangannya enggan bekerja. Keinginan bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan hari ini adalah efek dari sebuah proses waktu di masa yang lalu. Nah, contoh Bapak, Ibu, dan Saudara, ya paling sederhana lah saya mau katakan. Ketika hari ini ada terdeteksi dalam tubuh kita satu penyakit atau kesakitan yang kita alami, saya yakin itu tidak terjadi tiba-tiba, tapi itu sudah melampaui suatu proses yang lama, yang kemungkinan kita kurang peka. Nah, sehingga hari ini dia mewujud menjadi satu penyakit atau sakit yang kita alami. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, mengapa pemazmur menyampaikan satu nasihat kepada kita, supaya kita memiliki hati yang bijak dalam menghitung hari-hari kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan di 5-10 tahun atau bahkan 15 tahun yang lampau, bisa saja efeknya kita terima hari ini. Saya ada memang kasus-kasus tertentu, orang yang kena paru-paru. Nah, itu karena akumulasi dari kebiasaan merokok di satu kurun waktu yang panjang. Nah, hal lain mungkin Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi lah bahwa kemiskinan atau kekayaan yang kita alami hari ini itu juga adalah akumulasi dari hari-hari kehidupan yang kita sudah lewati. Nah, tapi apa mau dikata? Karena ada pepatah berkata, sesal kemudian tiada gunanya. Nah, untuk itulah maka kita harus selalu membuka hati untuk diingatkan setiap hari
Nah, jadi kemiskinan yang kita alami bisa saja akibat dari kemalasan kita selama bertahun-tahun. Nah, kesuksesan masa depan yang akan kita raih juga tidak terlepas dari perjuangan kita hari ini dan di setiap hari sampai di mana Alkitab berkata Tuhan akan penuhi apa yang menjadi dambaan di hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, walaupun memang sekali lagi baik miskin maupun kaya bisa saja juga ada pengaruh dari faktor-faktor eksternal kita. Tapi saya pernah mengatakan bahwa tidak ada orang bodoh yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada orang miskin yang diciptakan oleh Tuhan. Yang ada adalah orang malas. Nah, makanya kenapa Tuhan melalui hikmat dari Amsal Salomo pernah berkata supaya orang malas belajar kepada semut. Ya memang karena proses perjalanan waktu itu kan tidak juga selalu menjanjikan bahwa hidup itu akan selalu naik mulus. Ya tentu ada kegagalan. Tapi kegagalan sekalipun itu kalau kita cermati itu justru bisa menjadi batu penjuru kita untuk mencapai keberhasilan. Memang ada faktor di luar kita, semisal bencana alam dan sebagainya. Namun perjuangan kita yang menjadi nomor satu. Ya tentu perjuangan dalam pimpinan Tuhan, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam pimpinan terang kebenaran firman. Dan itu tidak pernah akan menjadi sia-sia. Jerih lelah kita, kata kitab Korintus. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi. Nah, pembacaan kita pada hari ini mengingatkan kita bahwa kalau orang hanya mau cari senang saja, hanya ingin menikmati mabuk anggur, maka dia suatu hari akan mengalami hidup dalam kekurangan. Karena mereka tidak mampu untuk mengolah, memanage, memanfaatkan potensi diri dan lumbung kekayaan. Mereka hanya berpikir untuk bagaimana menghabiskan hartanya, memboroskan hartanya, seolah-olah hidupnya hanya hari ini saja. Nah, memang ada di sisi lain juga. Ada orang yang sangat khawatir akan masa depannya, sehingga dia hari-hari hanya kerja keras untuk menimbun harta kekayaan bagi dirinya sendiri, seolah-olah dia tidak akan mati atau minimal dia akan hidup 1000 tahun lagi. Seperti puisinya Khairil Anwar. Jadi, bagaimana sikap hidup yang bijak menghadapi dua sudut pandang yang bertolak belakang ini? Nah, yang jelas bahwa Alkitab mengingatkan kita hari
bahwa orang bijak akan mempersiapkan masa depannya dengan sebaik-baiknya, sehingga harta yang indah dan minyak ada dalam kediamannya. Ya, ayat 20. Ya, ayat 20, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Jadi tidak ada satu keberhasilan yang kita terima, ya, tidak ada harta yang kita terima karena jatuh dari langit, ya. Karena semua apa yang kita dambakan, keberhasilan dalam hidup itu harus kita perjuangkan, ya, dengan sikap yang bijak. Dan Alkitab berkata dalam ayat 22, orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Ayat 22. Artinya apa? Ya. Orang yang punya gairah hidup, orang yang punya vitalitas, orang yang bersemangat, juang tinggi, ya, fighting spiritnya kuat. Tidak ada halangan dan rintangan yang bisa menghentikan langkahnya untuk mencapai tujuannya. Mereka bisa memanjat kota pahlawan karena semuanya dipertimbangkan secara bijak. Dan mereka berani mempertaruhkan hidupnya demi masa depannya. Jadi kita tidak boleh berhenti apapun yang menghadang di depan. Ya, mungkin sakit, kekurangan, ya, cemooh. Itu jangan sekali-kali. Ya, kita pertimbangkan segala sesuatu dengan bijak. Ya, setiap tindakan kita harus diperhitungkan dengan baik. Dan tentunya orang tidak akan bijak dengan sendirinya. Orang berpengetahuan tinggal duduk di bangku kuliah, bangku sekolah. Tapi orang mau berhikmat harus duduk di kaki Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan oleh pengamsal pada hari ini. Dalam ayat yang ke-30, tidak ada hikmat dan pengertian. Dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Nah, artinya sebagaimana yang ditulis dalam kitab Yakobus, kalaulah kita memang kekurangan hikmat, kita menyadari ada banyak sekali kegagalan dalam hidup kita. Nah, inilah waktunya kita datang Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Dia, mintalah hikmat dari Tuhan, karena Dia mengaruniakannya dengan berlimpah kepada orang yang meminta kepadanya. Tuhan adalah pusat hikmat kita, dan karena hikmat dari Allah itulah Dia akan menjadikan kita menjadi sosok pribadi yang berpengertian. Jadi orang yang bijak bukan karena pengetahuan juga atau kepandaian, tetapi karena Tuhan yang Sang Maha Bijak berkenan memberi kepada kita yang meminta kepadanya. Atas kesadaran ini, maka sebagai orang percaya, kita tidak akan pernah berlaku arogan, menyia-nyiakan pengertian yang Allah taruh di hati kita, menjadikan kita sebagai orang bebal yang selalu menyombongkan diri. Tetapi sebaliknya, dengan hikmat dari Allah Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk menaklukkan diri kita,
untuk dipimpin oleh hikmat Allah. Banyak orang yang berhasil, banyak orang yang punya harta yang berlimpah, tapi miskin hikmat, miskin pengertian, sehingga mereka pun tidak mampu untuk memanfaatkan semua harta yang dimiliki dengan bijaksana. Marilah kita menjadi bijak. Bukan cuma bijaksana, bijak sini, bijak situ. Tuhan tolong kita semua. Bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang tidak henti untuk terus mengingatkan kami, agar kami tetap hidup dalam perkenan Allah dan memohonkan hikmat bijaksana yang datang daripada-Mu, dan belajar tunduk dan taat sepenuh dalam penguasaan dan pimpinan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami sangat bangga menjadi milik-Mu, dan Kau akan peliharakan hidup kami dan mengajari kami hidup yang berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada yang boleh mengikuti program pelayanan gereja Tuhan ini. Mereka dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, diberkati, dan segala yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap semangat. Semangat berjuang. Dan bersama dengan Yesus Kristus, kita akan lakukan perkara yang besar. Tuhan berkati, tetap prokes, sampai jumpa, salam sehat. Amin.